Tarekat baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang sangat amat dikukuhkan
lain dan berbeda dengan sunnah ghair muakkad. Sewaktu-waktu ketika Rasul ada meninggalkan, itu sunnah ghair muakkad. Sunnah muakkad ini sangat ditekankan, sangat dikukuhkan, sehingga baginda Rasul belum pernah meninggalkannya. Sehingga pahala dan ganjaran dari sunnah muakkad ini nyaris hampir mepet mencapai pahala 40 wajib. Itulah sunnah muakkad. Ketika kita tidak ada uzur apapun, tidak ada halangan apapun, khususnya bagi laki-laki, kaum laki-laki meninggalkan berjamaah tidak ada uzur, maka itu adalah hukumnya makruh. Ya, makruh itu dibenci oleh Allah, digelehan, dihewankan, ya, dibenci oleh Allah, itu makruh. Jangankan dibenci oleh Allah, semua dunia dan isinya yang kita pijak semata hanya milik Allah belaka. Mau kemana kita ketika Allah sudah membenci kita? Jangankan dibenci oleh Allah, oleh tetangga saja. Kadang-kadang kita sudah tidak enak, biasa tegur sapa, nanya, senyum, seri dan seterusnya. Satu saat nggak balik, hati kita enak. Itu dibenci oleh tetangga. Apalagi yang membenci Allah. Itulah orang yang meninggalkan berjamaah ketika tidak ada uzur, maka hukumnya adalah makruh. Bagaimana kalau ada uzur? Jika ada uzur, maka kemakruhan kita tadi tidak ada, hilang. Dan ada 15 uzur berjamaah. Dalam dijelaskan 6. Namun sekali-kali makan waktu ya. Sudah dijelaskan 6 poin uzur berjamaah. Ketika kejadian seperti itu kita tidak berjamaah, maka tidak merupakan makruh, tidak dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya adalah wa mudafa'atu hadatsin min baulin aw qaitin aw rihin. Uzur berjamaah, jika kita terkena permasalahan ini, uzur berjamaah tidak merupakan makruh ketika kita tidak berjamaah. Karena ada uzur adalah mudafa'atu hadatsin, menahan hadas ditahan. Apa? Min baulin, ingin pipis, menahan pipis. Itu adalah uzur berjamaah. Contoh, kita selesai dari rumah, sudah mandi, sudah abdas, pakai sorban, pakai sarung, pakai minyak wangi, berangkat ke masjid. Pas tengah perjalanan, lantaran kondisi cuaca dingin, biasanya kan nanti ada besek. Ini mau pipis lagi, karena dingin. Perlu bagaimana ini kalau dilanjutkan? Waduh, bisa-bisa ngobrol nanti di masjid. Kalau tidak dilanjutkan, pun kita tidak kebagian berjamaah. Bagaimana itu? Masya Allah, ini sering terjadi. Bahkan semua kita pernah mengalami ini. Kita masjid kayak bahasa kita seperti itu. Tadi kalau ketika kalau begitu beres itu selesai berangkat terus, lalu makan ini semua. Masya Allah. Bagaimana itu? Kita balik lagi ke WC, ke kamar mandi kita, bersihkan, buang, pipiskan, bersihkan, kemudian berwudu kembali. Tinggal berjamaah, maka itu adalah uzur berjamaah, tidak mendapatkan makruh. Luar biasa ya Bapak. Coba pulang itu terus ditahan ke masjid, itu jadi penyakit. Kita katanya orang-orang yang punya batu ginjal itu akibat menahan pipis. Kata Bapak, ulang kita keluarkan besi dari penyakit. Masya Allah, ini hukum luar biasa. Mabna syariah jadi masalah pada rumah masjid. Syariat agama dibentangkan oleh Allah di alam raya dunia ini, jalur masalah untuk kemaslahatan hidup kita di dunia ini. Sehingga begitu hanya pipis, mau pipis, jangan ditahan, pipiskan dulu, tidak berjamaah. Insya Allah itu ada uzur, tidak mendapatkan. Coba kita jadi penyakit, dioperasi gaya gede, Masya Allah. Ada cerita Pak, bukan cerita, kisah nyatanya teman senior lah gitu ya, bapak-bapak haji di atas sana. Dia pulang dari ziarah silaturahim, kemudian di mobil itu mau pipis, ditahan
tempatan kemana, jangan WC susah gitu kan, kamar kecil, toilet segala macam di perjalanan, apalagi jalan tol itu susah, ditahan terus. Begitu datang ke toilet tempat WC, mau dipipuskan nggak keluar Pak, malah nggak keluar air pipisnya, Masya Allah. Karena ditahan terus, ditahan akhirnya mungkin rapat atau gimana gitu ya, lubang air pipisnya itu rapat, jadi mau dikeluarin nggak bisa. Akhirnya bagaimana? Dibawa ke dokter. Masya Allah. Itu akibat menahan pipis, menahan kehampangan. Maka ketika kita akan berjamaah, ingin pipis jangan ditahan-tahan, pipiskan. Walaupun ketinggalan berjamaah, insya Allah di sana ada wudu berjamaah dan menahan hadas termasuk wudu berjamaah. Insya Allah. Jangan salah kaprah kan, kadang-kadang kalau kita tidak tahu ilmunya, wah pokoknya saya mau berjamaah, biarin saja saya tahan pipis saya. Masya Allah. Jadi penyakit, Eta salah kaprah. Seperti orang sakit, sedang berpuasa, sakit, perut misalkan, ditahan tidak mau buka, tidak mau. Masya Allah. Bukan enggak mau, saya pokoknya mau puasa sampai maghrib, padahal dia dalam keadaan sakit. Sebelum maghrib ternyata inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, meninggal dalam keadaan berpuasa, tidak buka minum, tidak mau. Bagaimana katanya meninggalnya? Fa in mata kasihan, maka jika orang tersebut meninggal menahan sakit, tidak berbuka puasa, maka kasihan, maka mati dalam keadaan berdosa kepada Allah. Bukan pahala mempertahankan puasa supaya mendapatkan pahala tujuan sebagai doa Allah, ternyata dosa karena dalam keadaan sakit tidak boleh berpuasa. Seperti ini tadi, Masya Allah. Kalau sudah memang kayak pipis kan kajitring kita berjamaah. Masya Allah. Itu yang pertama, menahan hadas pertama min baulin, pipis. Min baulin au goitin, ataupun menahan BAB, buang air besar. Bahasa kulon isi, ada bahasa udah ini ada bahasa umum dah. Yuk bahasa Jawa kajut ini, dari emang kurang jorok. Yang tipis siapa? Kita. Yang kita juga. Yang modal kita. Jadi bercerita kita ini bukan cerita orang lain. Insya Allah. Dibahas, dikupas oleh pipi. Jangan nyalahkan pipi. Wah pipi jorok, yang dikupas yang dibahas. Masya Allah. Bukan pipinya yang jorok, kita yang jorok dikaji dan dibahas oleh pipi. Wa al-goitin, ataupun menahan BAB, menahan berak, menahan modal lah bahasa seperti itu kalau tidak paham bahasanya. Bukan dengan bahasa-bahasa yang sehari-hari kita pakai, bahkan kasar seperti itu supaya jelas tujuannya. Kita menahan BAB begitu datang musik itu kekuat ini mengantos dulu tos komat kira ke masjid bis beres ayam BAB. Bagaimana? Balik ke rumah, pulang lagi ke rumah. BAB dulu. Ketika berjamaah itu adalah kubur berjamaah. Insyaallah mempres cepat-cepat langkah bawa dulu BAB sakjade langsung berangkat. Alhamdulillah kita maka roket yang berjamaah kajian imam tahiyat akhir roket. Masya Allah. Jadi jangan seperti itu. Bismillahirrahmanirrahim. Kayak BAB ayo mana mereka masih rek berjamaah 27 derajat. Kadang tengok urus di masjid, jangan seperti itu. Agama tidak mengajarkan seperti itu. Ulang dulu, bersihkan BAB, walaupun ketinggalan berjamaah, insya Allah tidak akan makruh karena dalam keadaan kubur berjamaah. Rihin, sama. Rihin itu kentut, hitut, kentut namanya buang angin, hitut, kentut. Itu buang angin, bahasanya satu arti satu makna itu. Begitu mau datang usia Allah, pan beda ya perasaan kita yang merasakan antara mau mau BAB dengan mau kentut itu perasaan sudah beda. Tahu apa ini mah? Bukan mau BAB nih, mau kentut. Wah ini
wah ini mau nanti keluar angin. Ini mau keluar angin, masya Allah. Tadi mau kita keluar dari hesek, tapi kurang beres untuk rekam masjid ke selamat nggak ada kayak gitu. Bagaimana itu? Balik lagi ke rumah, tentukan keluarkan anginnya, kemudian berwudu lagi, baru berangkat ke masjid. Ketika berjamaah itu adalah hukumnya zuhur berjamaah, tidak mampu dalam kondisi dan keadaan seperti itu. Insyaallah hukum agama ini elastis, fleksibel, mungkin mereka doang, mungkin kekeh, begitu tidak. Dalam keadaan darurat seperti tadi itu termasuk zuhur berjamaah, walaupun meninggalkan berjamaah tidak merupakan Pak Haji kemana tadi itu berjamaah Isya, itu berjamaah maghrib, baru berangkat ke masjid kayak gitu. Di kamar sekalian BAB, mana ke masjid maghrib tadi hari Isya aja alhamdulillah ke masjid. Ke masjid lah berjamaah maghrib lantaran hayang BAB, hayang pipis ataupun hayang buang angin itu tidak merupakan makruh. Masya Allah. Seperti itu kan, kalau kita kira-kira saja ya, loh kayak pipis kita kita masih deh. Itu kira-kira saja. Padahal secara hukum emang harus seperti itu. Ketika berjamaah gara-gara pipis, gara-gara BAB, gara-gara buang angin, ketika berjamaah itu tidak merupakan makruh karena itu semuanya adalah zuhur berjamaah. Fatukrahu salat ma'aha, baik berjamaah maupun salat munfarid. Awas hati-hati ketika kita menahan hadas, baik itu BAB ataupun pipis ataupun buang angin, kentut ditahan. Kita langsung ditahan ya, tidak dikeluarkan, langsung melaksanakan salat. Bagaimana? Fatukrahu salat ma'aha, maka makruh salat jikalau memang kita menahan hadas, menahan BAB, menahan pipis, menahan kentut, terus kita melaksanakan salat, itu adalah hukumnya makruh. Baik salat berjamaah ataupun salat sendiri. Aduh, wudu itu, masya Allah, mau salat sendiri belum salat dohor ini jam 2. Kayak BAB ini sekarang tinggal Allah. Lanjutkan kaborol kuat 5 menit pak kuat ditahan. Allah bari pukul misan salat isya. Alhamdulillah. Nahan BAB. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum lumpatan ka kamar mandi. Ulang itu si bapak. Aya BAB. Kumaha salatna sah, insyaallah sah, tapi ma'al karohah hukumnya makruh. Sah ma'al karohah. Kenapa makruh? Karena menahan hadas. Itu sebabnya ketika sebelum abdas, sebelum wudu, kita disunahkan istibro. Istibro itu membebaskan. Jika mau pipis, pipiskan. Jika mau BAB, keluarkan. Jika mau kentut keluar airnya, keluarkan. Bebaskan semuanya. Itu adalah kesunahan seperti itu. Jangan sampai selesai wudu, waduh kayak BAB. Selesai wudu, waduh kayak pipis. Jangan seperti itu. Maka sebelum wudu di kamar mandi kita sebelum wudu keluarkan semuanya. Bebas-bebasan istibro namanya. Mau pipiskan dulu semua habisin. Kemudian mau BAB dulu, mau buang angin keluarin semuanya. Baru pelaksanaan wudu. Maka selesai wudu haram pangkat, tidak ada BAB, tidak ada ingin pipis, tidak ada ingin kentut, hampang semuanya. Itu sebabnya hukum luar biasa. Sebelum wudu pun kita disunahkan istibro, membebaskan baik itu BAB ataupun pipis ataupun kentut. Maka ketika dipaksakan menahan dari itu semuanya, BAB, pipis dan kentut, kita terus melaksanakan salat, itu adalah hukumnya makruh. Baik salat berjamaah ataupun salat sendiri di rumah, menahan hadas, itu adalah hukumnya makruh. Kalau masuk kagok itu banyak kagok tahan 5 menit laksanakan salat. Padahal tahan hadas makruh hukumnya. Salat sah, yasihu ma'al karohah. Makruh tapi sah salatnya. Wa in khafa fautal jamaah, walaupun takut ketinggalan salat berjamaah, ya ini gaya daripada
tukrahu sholat ma'ah. Makruh sholat ketika kita menahan hadas, menahan pipis, BAB ataupun kentut. Kita melaksanakan sholat itu adalah makruh. Ini kan khawatir ketinggalan berjamaah. Makanya tidak BAB dulu, tidak pipis dulu, tidak kentut dulu, takut ketinggalan berjamaah. Masa sih makruh saja? Wa in khafa fautal jamaah, walaupun tujuannya untuk mengejar berjamaah, menahan BAB, menahan pipis, tetap hukumnya adalah makruh. Padahal sholat berjamaah sudah makan, Pak, sudah makan. Dalam keadaan kondisi menahan hadas tetap adalah hukumnya sholat tersebut makruh. Masya Allah. Beres. Lau parogon nafsahu kama sarra bihi jammu. Jika memang kita membebaskan, jadi lalu merasa kira-kira pipis heula atau nanti BAB heula pasti berjamaah ketinggalan. Tapi kalau kita tahan, insya Allah berjamaah dapat. Nah, walaupun takut kehilangan berjamaah, kemudian kita tahan, tetap sholatnya itu adalah makruh. Seperti itu. Kama sarra bihi jammun, sebagaimana penjelasan para ulama, golongan para alim ulama fuqaha. Wa hudutsuha bil fardi la yajuzu qat'u. Itu kejadian tadi, ingin BAB, ingin pipis, ingin kentut sebelum sholat. Bagaimana ketika dalam perjalanan sholat? Allahu Akbar. Di imam misalkan sendiri, kita sholat sendiri, ataupun di masjid berjamaah, at-tahiyyatul mubarakatuh shalawatu thayyibatu lillah. Rakaat kedua beres, tahiyat pertama Allahu Akbar. Usia ingin BAB, aduh, 2 rakaat maka ikatkan. Terus seperti itu, kagok amat 2 rakaat yang modal. Itu bagaimana itu? Apakah lanjutkan kita pertahankan, sedangkan saya di gerbang itu keluarnya, mau keluar. Sampai hal-hal sekecil ini dibahas oleh ulama. Masya Allah. Wa hudutsuha bil fardi la yajuzu qat'u. Jika memang hudutsuha akan datang atas itu ingin BAB itu datangnya ketika kita melaksanakan fil fardi sholat fardu, menang 2 rakaat, mules gede, musial, ingin BAB. Bagaimana? Apakah batalkan sholatnya? Menurut perkiraan kita ini masih bisa ditahan, bisa ditahan, bisa karena 2 menit maka barotan 2 rakaat. La yajuzu qat'uhu, tidak boleh membatalkan sholat tersebut, tidak boleh sholat dibatalkan. Jadi kalau dalam kondisi kita sudah dalam keadaan sholat, kemudian ingin BAB, ingin pipis, ingin kentut, maka tidak boleh membatalkan sholat. Lanjutkan sholat. Jikalau menurut perkiraan kita nih, menurut perkiraan kita mau jebol tahan 20 menit maka tahan. Tapi kalau aku yang bisa kuat, bisa benar. Kita mau bertahan ya, teman. Kita tahu bosok bakal kena baik sholatnya. Masya Allah. Ya hal-hal seperti ini ulama Masya Allah luar biasa. Itu dalam melaksanakan karunia dan kekurangan kepada kita semua, jangan sampai ibadah itu benar dibebankan pula. Dalam kondisi seperti itu, dalam keadaan tengah sholat kemudian ingin BAB, ingin pipis, ingin kentut, maka jika perasaan kita ini bisa tertahan, lanjutkan sholat. Tapi menurut kita wah ini jebol, buru-buru kemana dah? Ke kamar mandi seperti itu. Wa mahalu ma dzukir bi hadhihi ini tasa'al waqtu bihaitsu law farwa nafsahu adraka shalat kamilatan. Permasalahan yang tadi ya, yang telah diceritakan ketika kita mau ke masjid, mau berjamaah, di tengah jalan ingin pipis, ingin BAB ataupun ingin buang angin. Penjelasan tadi telah disampaikan, maka kembali ke rumah, pulang dulu, BAB dulu, pipis dulu ataupun kentut dulu. Karena itu semuanya adalah merupakan wudu berjamaah. Itu dalam kondisi ini tasa'al waktu,
Jikalau memang waktu masih luas, masih banyak, tadi awal waktu mati dia, dohor awal waktu masih banyak, waktu kan masih banyak. Bagaimana kalau mepet waktu? Kurang beres kan? Beres dulu, beres dulu. Ya Allah, ya Rabbi. 5 menit lagi salat dohor. Waktunya 5 menit lagi habis. Aduh, sakit perut mau BAB. Waduh, ini dilema ini. Jikalau BAB pasti habis waktu kan, nggak bisa salat dohor. Kalau dilanjutkan, tidak tertahan, belum jebol. Bagaimana itu? Masya Allah. Bihaitu law farawan nafsahu adraka salat kamilatan. Jadi permasalahan yang tadi, jikalau memang waktu masih kena luas, ketika kita pipis dulu, BAB dulu, kentut dulu, itu masih banyak waktu untuk melaksanakan sholat dengan sempurna, karena waktu masih banyak. Wadilah, maka jikalau waktunya sempit seperti tadi, selesai sholat, selesai wudhu, ya Allah, 5 menit lagi ini, begitu hari sholatnya, usia ingin BAB. Nah, bagaimana? Harumat takhir lidari, ataupun kondisinya kita sholat 5 menit lagi, Allahu Akbar. Dalam perjalanan sholat, karena 2 rakaat ingin BAB, nggak kuat. Wa illa harumat takhir lidari, kalau memang waktu akan habis, harumat takhir, maka diharamkan mengakhirkan sholat. Jadi tetap ditahan, terus lanjutkan sholat. Ini 5 menit lagi, kalau memang sholat berwudu dulu, pasti waktunya habis wudu, sholat tidak kebagian. Makanya hayang BAB, bagaimana? Lanjutkan dulu sholat, lanjutkan. Kalau memang menurut perkiraan kita, wah ini bisa ditahan, bisa ditahan 2-3 menit, insya Allah sampai selesai bisa tertahan. Maka itu harumat takhir, haram mengakhirkan sholat, meninggalkan sholat, melanjutkan BAB dan seterusnya. Artinya bagaimana? Tetap harus melaksanakan sholat. Jika memang menurut kita perasaan kita bisa tertahan sampai 2 menit 3 menit kita laksanakan sholat masih tertahan, maka tidak boleh meninggalkan sholat, mengakhirkan sholat. Tetap dalam kondisi ingin BAB, ingin pipis dan ingin kentut, tetap kita laksanakan sholat. Jikalau memang masih tetap tertahan, Masya Allah, ini kalau dilanjutkan sholat bisa jebol ini, jebol ya, jebol tidak tertahan. Bagaimana? Maka kita meninggalkan sholat, memutuskan sholat, kemudian masuk kamar mandi melaksanakan BAB dan seterusnya. Begitu selesai, Allah Akbar, geus asar. Berarti udah tinggalin sholat. Apa hukumnya? Dosa wajib kudu diqadha. Ini yang dosa pasti disengaja, sebab tayang lalauan. Sebab kudu sholat cuma 2 kan? Pertama adalah tidur, kedua adalah lupa. Itu saja. Ketika ketiduran diakibatkan melaksanakan ibadah yang lain ketiduran, insya Allah meninggalkan sholat tidak dosa. Kenapa itu? Ataupun lupa, sama sekali lupa, tidak ingat, bukan pura-pura lupa, bukan, sama sekali lupa, tidak ingat kepada sholat, meninggalkan sholat karena lupa, itu pun ada udzur sholat, tidak merupakan dosa, tapi tetap wajib untuk diqadha. Itu udzur sholat. Tapi kalau ketinggalan seperti tadi, kenapa kamu mengakhirkan sholat? Malas sangat, maka itu adalah tetap dosa. Sehingga sholat keluar, tidak melaksanakan sholat, waktu keluar tidak melaksanakan sholat, akibat hayang BAB, maka itu tetap hukumnya dosa, kemudian wajib untuk melaksanakan. Mungkin seperti itu Pak, kaitan dengan udzur berjamaah adalah menahan hadas. Berikutnya insya Allah wafak budibastillahi inbih, disebabkan tidak ada pakaian yang layak untuk dipakai. Kenapa Pak Haji nggak ke masjid? Waduh, tidak ada pakaian, semuanya basah, semuanya kotor, tidak ada pakaian itu tidak berjamaah. Tidak, maka itu pun termasuk udzur berjamaah. Insya Allah lanjutannya akan kita kaji pada pertemuan yang akan datang. Dan mudah kita tetap diberikan kesehatan oleh Allah, panjang umur, dimurahkan rezeki kita untuk meningkatkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya Allah ya Rabbal alamin. Terima kasih hatur nuhun. Billahi taufiq wal hidayah. Biridha wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
leuwih